with the tone. I found you, girl, I like being around you. Feel like Kanye, I'm bound to. Shawty, if you down, I'm down to. Yeah, I found you. Di sini kita akan menjelaskan mengenai sistem yang telah kita buat, yaitu sistem pendaftaran pasien, di mana sistem ini bertujuan untuk memudahkan para petugas pendaftaran untuk mendaftarkan pasien. Tapi sebelum kita memasuki tampilan dari web yang telah kita bikin, di sini kita akan menjelaskan mengenai alur perancangannya terlebih dahulu. Ada analisis kebutuhan, di mana ada 5 analisis. Yang pertama ada analisis kebutuhan data, di mana di dalamnya ada data dokter, data petugas, data pasien, dan data petugas sensus. Yang kedua ada analisis kebutuhan pengguna, yaitu di mana di dalamnya terdapat petugas pendaftaran, dokter, dan petugas sensus. Yang ketiga ada analisis kebutuhan non fungsional, di mana di dalamnya terdapat ada 3 poin, yaitu yang pertama adalah login menggunakan username dan password yang sudah ditentukan dan tidak boleh sama. Yang kedua, pengisian data pasien sesuai dengan identitas pasien. Yang ketiga yaitu ada isikan nomor rekam medis agar tidak terjadi double data. Selanjutnya ada analisis kebutuhan fungsional, di mana di dalamnya terdapat 3 fitur, yaitu yang pertama fitur login dan logout pengguna, yang kedua ada fitur memasukkan data pasien, yang ketiga ada fitur pilih poli. Oke, selanjutnya ada arsitektur sistem yang di dalamnya terdapat 5 poin, yaitu yang pertama ada dashboard, halaman utama pada sistem. Terdapat 4 poin, yaitu yang pertama fitur login pengguna, fitur logout pengguna, dashboard dokter, dan dashboard tugas. Yang kedua ada halaman isi data berisikan semua data pasien yang telah disimpan atau diinputkan. Yang pertama ada input fitur input data pasien, yang kedua fitur tampilan data pasien, yang ketiga fitur ID data pasien, yang keempat fitur hapus data pasien. Oke, selanjutnya ada halaman petugas, yaitu fitur pemeriksaan. Ada 2, yaitu menginputkan nomor RF pasien, yang kedua menginputkan nomor antrian. Dan selanjutnya ada halaman data dokter, di mana fitur untuk mengisikan diagnosis pasien serta resep obat, di mana terdapat 2 fitur. Yang pertama, fitur untuk mengisi diagnosis pasien, yang kedua fitur mengisikan resep pasien. Selanjutnya yang terakhir yaitu halaman sensus laporan, yang berisikan laporan semua riwayat data pada pasien. Terdapat 2 fitur. Yang pertama, fitur tampilan nama pasien yang melakukan pemeriksaan, yang kedua fitur menampilkan jenis riwayat diagnosis pasien. Berikut adalah alur pendaftaran sebelum adanya sistem yang kita buat. Oke, selanjutnya ada flowchart update, di mana pada proses penginputan data dilakukan secara elektronik dan disimpan di dalam database. Oke, selanjutnya ada DFD level 0. DFD level 0 menjelaskan hubungan secara garis besar antara semua entitas. Sebagai contoh, sistem memberi data pasien, lalu dokter akan menerima dan memberikan atau menginputkan hasil pemeriksaan pasien. Oke, selanjutnya ada DFD level 1, yaitu yang menjelaskan lebih rinci hubungan antar entitas. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ERD. Di sini merupakan gambar dari diagram CDM2. Di sini, di mana diagram ini hanya menampilkan relasi antara petugas sensus dan juga dokter beserta relationship-nya, sedangkan entity lainnya tidak ditampilkan. Berikutnya yaitu ERD, merupakan diagram 1 RDM. Pada tampilan ini ditampilkan seluruh entitas yang saling berelasi satu sama lain beserta relationship-nya, juga atribut dari entitas-entitas tersebut. Berikutnya yaitu use case diagram. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu petugas sensus, petugas pendaftaran, dan juga dokter. Di mana ketiga aktor tersebut bisa melakukan login dan juga melakukan logout. Kemudian pada aktor petugas pendaftaran akan bisa melakukan input data pasien jika sudah login ke dalam sistem. Kemudian untuk aktor dokter bisa melakukan pemeriksaan dan juga melihat data pasien setelah login ke dalam sistem juga. Setelah melihat data pasien, dokter akan memberikan resep obat dan juga menuliskan diagnosanya. Kemudian untuk petugas sensus juga bisa mengelola laporan jika sudah login ke dalam sistem.
di sini yaitu merupakan activity diagram di mana petugas pendaftaran melakukan login terlebih dahulu, kemudian melakukan input data pasien dan juga memberikan nomor antrian kepada pasien. Setelah itu petugas pendaftaran ini akan memberikan informasi data pasien kepada dokter, di mana informasi data pasien ini akan dilakukan pemeriksaan pada pasien dan juga menginputkan diagnosa, kemudian resep obat. Setelah itu, data pasien dan juga data pemeriksaan akan diberikan informasinya kepada petugas sensus. Nah, informasi ini akan dikelola oleh petugas sensus untuk membuat laporan sensus seperti sensus harian dan juga lain-lain. Berikut adalah pas diagram, di mana di sini user memiliki hubungan is-a dengan petugas pendaftaran, petugas sensus, dan juga dokter. Karena subclass tersebut adalah jenis khusus dari user tersebut. Kemudian dokter memiliki asosiasi diagnosis dan juga resep obat, karena nanti kan dokter akan menginputkan diagnosa dan juga resep obat. Kemudian petugas sensus juga memiliki asosiasi dengan pasien, karena petugas sensus perlu mengakses data pasien untuk dikelola laporan. Usai sudah penjelasan mengenai alur perancangan sistem yang kita buat, nah sekarang kita akan memasuki hasil dari proyek yang telah kita buat, yaitu sistem pendaftaran pasien yaitu SIGADIS. Berikut merupakan halaman login, di mana di halaman ini petugas dapat mengisikan user, yaitu berupa email dan juga password. Ini merupakan tampilan dari dashboard petugas, di mana ditampilkan ada jumlah dokter, jumlah pasien yang selesai diperiksa, dan juga jumlah pasien belum diperiksa. Lalu ada fitur data pasien, di mana di sini petugas dapat menambahkan pasien. Nah, di sini terdapat nomor induk kependudukan dan juga tanggal lahir. Nah, setelah semua data diisikan, kita dapat menyimpannya. Nah, setelah data tadi disimpan, akan tampil di halaman ini, di mana di sini ada fitur edit. Nah, selanjutnya ada fitur hapus data pasien. Selanjutnya ada fitur tampilkan data dari pasien. Nah, selanjutnya ada fitur pemeriksaan. Di sini petugas dapat menambahkan pemeriksaan. Yang pertama, petugas akan memilih nomor rekam medis pasien, lalu semua data pasien akan otomatis muncul. Selanjutnya, petugas akan menginputkan nomor antrian secara manual. Setelah itu, petugas juga akan memilihkan dokter yang akan memeriksa pasien, lalu disimpan. Lalu di sini juga nomor antrian bisa dicetak. Seperti ini tampilan dari nomor antrian. Di sini juga petugas dapat langsung mencari nama pasien melalui kolom search. Nah, di sini ada status, di mana keterangannya berupa antri. Setelah pasien diperiksa, maka otomatis data pasien yang ada di sini akan hilang. Selanjutnya kita akan masuk pada halaman dokter dengan email dan password yang sudah ditentukan. Di dalam halaman dokter terdapat 4 fitur, yaitu fitur dashboard, data dokter, data petugas, dan data pasien. Dalam dashboard tersebut berisikan tentang jumlah dokter, jumlah pasien yang selesai diperiksa, dan jumlah pasien yang belum diperiksa. Di bawah terdapat nama-nama pasien yang sedang di dalam nomor antrian dan akan melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, jika dokter ingin melakukan pemeriksaan, maka dapat mengklikkan fitur action. Di dalam action tersebut, dokter dapat mengisikan diagnosa, kode diagnosa, dan resep obat, kemudian disimpan. Jika pemeriksaan telah dilakukan, pada status antri akan menghilang dan jumlah pasien yang telah diperiksa akan bertambah, sedangkan jumlah pasien yang belum diperiksa akan berkurang. Di dalam fitur tambah data dokter, dapat memasukkan nama dokter, email, alamat, dan jenis kelamin, serta password dan nomor HP. Berikut merupakan fitur yang berguna untuk membuat email serta password yang berguna untuk dokter login ke dalam sistem, kemudian disimpan. Nah, data yang barusan ditambahkan akan muncul di dalam data dokter, halaman data dokter. Selanjutnya di data petugas. Selanjutnya pada fitur data petugas. Data
petugas dapat menambahkan nama-nama petugas dengan memasukkan nama petugas, email, alamat, jenis kelamin, password, serta nomor HP. Setelah data diisikan, dapat berguna untuk membuat email serta password petugas guna petugas login pada sistem semua disimpan. Selanjutnya data petugas setelah ditambahkan maka akan muncul pada halaman data petugas. Selanjutnya pada fitur data pasien, yaitu yang berguna dokter dapat melihat identitas pada setiap pasien dengan mengklik action. Berikut tampilan identitas pasien. Kemudian di dalam data pasien kita dapat mencari nama pasien seperti nama Wulandari. Maka akan muncul data pasien yang akan dicari dan dapat diklik action untuk melihat jenis data pasiennya. Selanjutnya yaitu halaman petugas sensus. Di sini untuk login, petugas dapat memasukkan email dan password yang telah tersedia. Nah, untuk halaman petugas sensus sendiri, di sini saat petugas sudah bisa login, maka yang muncul hanya ada tampilan data pemeriksaan. Nah, di data pemeriksaan ini, petugas bisa memasukkan tanggal awal dan tanggal akhir untuk mencari data mana yang ingin ditampilkan. Selanjutnya, selain itu, pada data pemeriksaan ini, petugas sensus juga bisa mencetak laporan berupa PDF. Maka, saat sudah tercetak, tampilannya akan seperti ini. Untuk tampilan ini, di sini merupakan kop dari klinik kita, yaitu The Goddess Sport Clinic. Juga terdapat tanggal dicetaknya laporan serta tempat untuk tanda tangan dari pimpinan rumah sakit.